Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal, yang saya hormati asatid wa asatidah Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuwajahah pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berjudul istiqomah. Sebagai bentuk penghambaan manusia kepada Rabb-Nya, ibadah memerlukan istiqomah. Apakah yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah ialah keteguhan hati dalam mengikuti petunjuk yang dengan jelas telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dikerjakan dengan terus-menerus walaupun jumlahnya sedikit. Karena itu, istiqomah bukanlah sekedar kebajikan tambahan ataupun pelengkap, melainkan sebuah keharusan dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Istiqomah merupakan jalan menuju keberhasilan di dunia dan keselamatan di akhirat. Seseorang yang memiliki sikap istiqomah akan merasa dirinya dekat dengan kebaikan, dilapangkan rezekinya, dan terhindar dari pengaruh buruk hawa nafsu dan syahwat. Dengan hati yang istiqomah, malaikat akan turun untuk memberikan keteguhan dan ketenangan atas rasa takut dari azab kubur. Dan dengan hati yang tenang, maka akan mempermudah amalan seseorang untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimudahkan untuk dihapuskan dosa-dosanya. Papar Imam Al-Qurtubi, salah seorang ulama tafsir. Bersikap istiqomah dalam keimanan tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Umumnya, orang mukmin memahami keimanan kepada Allah hanya dengan mempercayai dan mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kerububiahannya. Padahal, iman bukanlah sekedar angan-angan, hayalan, ataupun imajinasi. Akan tetapi, iman adalah keyakinan yang harus tertanam kokoh dalam jiwa dan harus dibuktikan dalam perbuatan yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuji orang-orang yang mampu mempertahankan sikap istiqomah. Merekalah yang berani menegakkan kebenaran dan tidak takut akan konsekuensi keimanan. Bahkan, mereka tidak akan menyesal apabila resiko betul-betul datang kepada dirinya sebagai kaum mukminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah dan mereka tetap dalam pendiriannya atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih, dan bergelimbalah kamu atas surga yang Allah janjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin harus menumbuhkan sikap istiqomah dalam diri kita masing-masing. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah. Yang pertama, kesadaran dan pemahaman yang benar. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan pengawasannya. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang solih. Dan yang keempat, introspeksi dan sungguh-sungguh. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai orang muslim harus senantiasa mengontrol diri kita sendiri atas apa yang kita lakukan sehari-hari untuk mengontrol hawa nafsu kita agar lebih baik ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.